Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah barakallahu fikum wal akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ada pertanyaan dari seorang akhwat yang bertanya bagaimana hukum ar-rad ketika ada salah seorang suami istri, atau bagaimana hukum rad tatkala tidak ada seorang suami atau seorang istri. Sebelumnya kita jelaskan makna dari ar-rad. Ar-rad kama jaa fil kitab huwa naqsun fi asril mas'alah, yakni berkurangnya asal masalah dari yang seharusnya dan bertambahnya bagian nasib dari para ahli waris. Ada perbedaan antara jumhur ulama dan al-malikiyah. Jumhur ulama mereka berpandangan bahwa sesungguhnya para ashabul furud selain az-zawj dan istri, mereka mendapatkan ar-rad, yaitu sisa atau kembalinya harta kepada mereka. Adapun khalafahum al-malikiyah, adapun mazhab malikiyah menyelisihi jumhur, mereka tidak mengatakan adanya rad, adanya kembalinya harta kepada ashabul furud. Mereka mengatakan kalau ada harta yang tersisa, tidak adanya asabah, maka harta tersebut dikembalikan kepada baitul mal. Adapun az-zawjan fa innahu la yuraddu alaihima. Adapun dua kerabat, yaitu dua istri, dua orang pasangan suami istri maksudnya, mereka tidak mendapatkan bagian rad ala qaul rajih, karena mereka tidak termasuk dari rahimnya mayit. Nah, pertanyaan dari ukhti yang bertanya yaitu bagaimana cara mewariskan atau membagi harta warisan tatkala tidak ada pasangan suami istri. Caranya ialah langsung dibagikan kepada ashabul furud. Yang pertama, ar-rad duna ahadiz zawjain, apabila tidak ada salah seorang dari suami istri. Idza kana man yuraddu alaihi sinfun wahidan fayakunu aslul mas'alah min adadir ru'us. Apabila yang ada hanya satu kelompok, maka dikembalikan kepada berapa orang para ahli warisnya. Kalau satu orang berarti mereka mengambil, contohnya akhun li asalnya mereka mewarisi 1/6, karena tidak ada lagi namanya ahli waris yang lain dan tidak ada asabah, maka harta tersebut dikembalikan kepada akhun li tersebut. Begitupun bintun misalnya. Bintun asal masalah ia mendapatkan 1/2 atau setengah. Artinya ada setengah lagi bagian yang tidak terbagikan, akan tetapi tidak adanya asabah, maka harta tersebut dikembalikan kepada bintun. Sekarang bagaimana kalau ada dua kelompok dari ashabul furud? Yaitu caranya ialah fayu'ta kullu warithin fardahu wa turaddu aslul mas'alati wa turaddu aslul mas'alah ila majmu'i
sihamihim. Itu contohnya bintun asalnya mendapatkan setengah. Bintu benin asalnya mendapatkan seperenam. Berarti asal masalah 6. Kalau tidak ada lagi ashabu asabah, maka ar-rad pada keadaan seperti ini cukup diambil dari bagian atau nasib dari orang-orang yang termasuk dari ashabul furud. Nah, diambil dari para siham mereka. Contohnya ini tadi 6, setengah dari 6 3, seperenam dari 6 1. Jadi langsung saja 3 tambah 1 4 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka 6 ini diubah kepada 4. Kemudian bagaimana kalau ada suami atau istri? Adanya suami atau istri. Bagaimana cara hukum radnya? Caranya ialah yang pertama, kalau ada satu kelompok selain suami atau istri, maka cara yang pertama ialah diambil dari bagian atau furudnya suami atau istri. Contohnya zauj dan bintu ibnin. Zauj hukum asal di sini karena adanya furu' mayyit mendapatkan 1/4. Maka langsung dikeluarkan dari zauj tersebut 1/4, langsung dijadikan asal masalah. Adapun sisanya dikembalikan kepada ashabul furud jikalau mereka satu kelompok atau individu yang ada selain zauj atau zaujah. Yang kedua, bagaimana kalau zauj atau zaujah mereka ada bersama mereka dua kelompok atau lebih ashabul furud. Contohnya, contohnya zauj, ummul dan bintun. Hukum asal zauj mendapatkan 1/4. Karena di sini ada ar-rad, adanya bagian yang dikembalikan kepada ashabul furud min dzawir rahim. Caranya ialah idza kana ma ahadiz zawjaini aktsar min sim. Apabila ada bersama salah seorang pasangan suami atau istri ada lebih dari satu kelompok. Ada lebih dari satu kelompok. Maka dibuat dua masalah. Masalah pertama diambil dari masalah az-zawjiyah, yang kedua diambil dari masalah ahlur rad. Sebagai contoh, zauj karena adanya bintun, maka zauj mendapatkan 1/4. Ini 1/4. Maka langsung dicairkan asal masalah yang pertama 1/4, diambil dari furudnya zauj. Zauj 1/4, sisanya untuk ashabur rad. Kemudian kita buat masalah dari ashabur rad. Sekarang zauj kita tidak anggap, kosong. Sekarang masalah dari ummul ibn wa bintun. Ummul wa bintun. Ummul hukum asal mendapatkan 1/6 karena adanya bintun. Dan bintun hukum asal mendapatkan 1/2 karena dia sendiri. Maka hukum asal masalah adalah 6 sama 2, hukum asal masalah adalah 6. Karena 6 bisa dibagi menjadi 2. Bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2. Maka hukum asal masalah adalah 6. Tapi kita perhatikan 1/6 dari 6 1. Setengah dari 6 berapa ini? 3. Jika begini, ini semuanya adalah 4. Makanya karena ini ada hukum rad, maka langsung saja 4 ini yang diambil, diubahlah 6 menjadi 4. Diubahlah 6 ini menjadi 4 karena dia ada namanya harta yang dikembalikan. Contohnya, hukum asal masalah adalah 6.
Sementara di sini sihamnya 1 tambah 3 berapa? 4. Sementara hukum asal masalah 6. Maka ada 2 yang dikembalikan. Maka langsung saja diambil daripada furudnya atau sihamnya ummul dan bintun, langsung diambil 4. Sekarang ditinjau. Nah, sihamnya ashabur rad ditinjau dengan aslul mas'alah ashabur rad. 4 sama 3 itu tabayun. Maka disilang. 3-nya ditaruh di sini, 4-nya ditaruh di sini. Kita lihat tabayun tidak bisa dibagi, tidak bisa tawafuk, maka 3 ditaruh di sini, 4 ditaruh di sini. Caranya ialah jami'ahnya kita ambil 4 kali 4 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4, 16. Jadi totalnya ialah 16. Kita jumlah ini sama ini sama ini, tetap menjadi bilangannya 16. Jadi begitulah secara ringkas cara bagaimana membagi hukum ketika masalah ar-rad. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikunna wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.